Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kembali dengan video pembelajaran kita pada hari ini adalah mata kuliah bisnis internasional di pertemuan ke-6 dengan tema tentang teori perdagangan internasional. Jadi sebagai pendahuluan bahwa setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda. Ada yang kaya minyak tapi miskin pangan. Ada pula yang unggul di teknologi tapi kekurangan bahan mentah. Karena perbedaan inilah negara-negara melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan dan memaksimalkan kesejahteraan. Nah, ini ya, awalnya karena disebabkan setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Potensinya berbeda-beda, ada yang lebih di satu sisi, kurang di sisi yang lain. Nah, inilah yang kemudian memerlukan ya perdagangan internasional. Misalnya Indonesia kaya dengan bahan-bahan makanan, tapi di negara Jepang itu sulit, tapi mereka hebat dalam industri otomotif. Maka kita membutuhkan Jepang untuk mendapatkan uh, barang-barang otomotifnya. Jepang membutuhkan kita untuk mendapatkan bahan pangannya. Oke, baik. Jadi ada beberapa teori ya, teori klasik ya tentang perdagangan internasional itu. Pertama dari teori keunggulan absolutnya Adam Smith ya. Ini sudah cukup lama, 1776. Jadi Adam Smith berpendapat bahwa perdagangan terjadi karena setiap negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang tertentu. Artinya, satu negara bisa menghasilkan suatu barang lebih efisien, lebih murah dan cepat dibandingkan dengan negara lain. Nah, itu yang disebut dengan keunggulan absolut ya. Nah, seperti misal Indonesia unggul dalam produksi kopi dan karet, Jepang unggul dalam teknologi otomotif. Nah, jika keduanya saling bertukar, maka kedua negara sama-sama diuntungkan. Nah, itulah keunggulan absolut. Jadi kesimpulan, jadi negara harus fokus ya pada spesialisasi yang memang nanti merupakan keunggulan absolutnya. Kemudian kalau dijelaskan dari teori keunggulan komparatifnya David Ricardo ya 1817, Ricardo menyempurnakan ya teori Smith yang mengatakan bahwa perdagangan tetap menguntungkan bahkan jika satu negara lebih efisien dalam semua jenis produksi. Kuncinya ada pada opportunity cost ya atau biaya peluang. Nah, negara sebaiknya memproduksi barang yang paling efisien relatif terhadap barang lain yang bisa ia hasilkan. Nah, itu disebut dengan teori keunggulan komparatif. Jadi sebuah negara diharapkan bisa memproduksi hal-hal yang lebih efisien ya. Ketika misalnya ini karena faktor cuaca, faktor SDM ya. Nah, misalnya ketika Inggris bisa membuat kain dan anggur, tetapi lebih unggul dalam membuat kain. Jadi dia diharapkan optimalnya di pembuatan kain. Kemudian ketika Portugal juga bisa membuat keduanya, tapi lebih efisien dalam memproduksi anggur, maka Inggris fokus pada kain, Portugal khusus pada anggur. Keduanya tetap diuntungkan lewat pertukaran, karena mana yang lebih efisien dan lebih berkualitas begitu. Nah, itu menurut David Ricardo ya, teori keunggulan komparatif. Kemudian ada teori faktor proporsi Hecker-Ohlin teori. Jadi teori ini menjelaskan bahwa perdagangan terjadi karena perbedaan faktor produksi ya, karena ada tanah, tenaga kerja dan modal yang berbeda-beda. Negara dengan tenaga kerja melimpah akan mengekspor barang padat karya. Negara dengan modal tinggi akan mengekspor barang padat modal. Nah, contohnya Indonesia mengekspor tekstil dan hasil pertanian ya, padat karya. Jerman mengekspor mesin dan mobil padat modal. Nah, itu teori faktor proporsi. Kemudian ada teori permintaan dan daya konsumsi, Stephen Linder. Jadi Linder berpendapat bahwa negara-negara dengan tingkat pendapatan yang mirip ya, lebih cenderung berdagang satu sama lain karena ada pola konsumsi mereka yang serupa. Contoh,
negara-negara Eropa saling berdagang produk otomotif dan elektronik karena mereka memiliki daya beli dan selera pasar yang sama. Nah, ini teori permintaan dan daya konsumsi menurut Stefan Linder. Jadi berdagang karena ada pendapatan atau level kemampuan yang mirip, daya beli yang mirip. Oke, sekarang kita masuk dalam teori modern perdagangan internasional. Nah, dalam teori modern ini kemudian tahun 1966 ada namanya teori siklus produk Raymond Vernon. Teori ini menjelaskan bahwa perdagangan berubah seiring siklus hidup produk. Jadi karena ada inovasi, produk baru diciptakan di negara maju dan adanya pertumbuhan, permintaan meningkat, ekspor mulai dilakukan, kemudian adanya kematangan produksi, ya. Produksi dipindahkan ke negara berkembang karena biaya rendah, kemudian ada penurunan, produk menjadi standar dan bisa dibuat di mana saja. Nah, ini menurut teori modern perdagangan. Jadi ada 4, ada inovasi, ada pertumbuhan, ada kematangan dan ada penurunan. Contoh awalnya komputer hanya dibuat di Amerika Serikat, tapi kini sudah dirakit di banyak negara Asia. Kemudian teori keunggulan kompetitifnya Michael Porter ya, tahun 1990. Jadi Porter menambahkan bahwa keunggulan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tapi juga oleh inovasi dan strategi industri. Ia kemudian memperkenalkan model Berlian-Porter atau Porter's Diamond yang meliputi kondisi faktor sumber daya, kondisi permintaan domestik, industri terkait dan pendukung, serta strategi dan persaingan perusahaan. Contohnya ketika Jepang unggul di industri otomotif karena kombinasi permintaannya tinggi, inovasinya baik, terus dukungan industrinya juga ada ya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya keunggulan kompetitif tadi. Karena semua hal-hal tadi terpenuhi ya. Sumber dayanya cukup, permintaannya tinggi, serta mendapatkan support ataupun dukungan dari pemerintahnya. Kemudian ada namanya teori New Trade ya, Krugman 1979. Val Krugman menekankan pentingnya skala ekonomi dan inovasi. Negara yang memulai produksi lebih dulu atau first mover advantage akan mendapatkan posisi unggul di pasar global. Contoh ketika Boeing dan Airbus mendominasi pasar pesawat dunia karena sudah lebih dahulu menguasai teknologi dan pasar. Ya, jadi mungkin segala sesuatu yang mereka adalah perintis, tentu mereka sudah lama melakukan riset dan melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga produknya semakin lebih baik. Itu disebabkan karena mereka sudah dari awal melakukan kegiatan produksi barang-barang tersebut ya. Mungkin kalau kita membeli pesawat yang pesawatnya Airbus atau Boeing, tentu di negara-negara yang sudah dari awal mereka sudah membuat pesawat tersebut. Baik, sekarang bagaimana implikasi bagi negara-negara berkembang? Jadi bagi negara berkembang seperti Indonesia, teori klasik menjelaskan mengapa ekspor komoditas masih penting. Teori modern menekankan pentingnya inovasi dan daya saing industri nasional. Kemudian, globalisasi menuntut kombinasi keduanya, efisiensi dan kreativitas. Jadi artinya bagi negara Indonesia yang sekarang juga masih belum menjadi negara maju, maka kita harus terus berupaya agar bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas sehingga kita terus berupaya bisa melakukan kegiatan ekspor ya. Karena dengan ekspor tadi maka ada produksi. Produksi itu berdampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Secara otomatis ketika kita ekspor pun devisa negara akan bertambah sehingga kita akan menjadi ya meningkatnya pendapatan per kapita negara kita. Nah, teori modern tentu juga perlu diikuti. Kita harus terus inovasi ya untuk bisa bersaing apapun. Produk kita harus lebih unggul, berkualitas walaupun dia merupakan keunggulan kompetitif atau keunggulan absolut ataupun keunggulan ada 3 tadi ya. Keunggulan absolut, kompetitif dan keunggulan yang lain ya. Jadi harus tetap inovasi, terus inovasi, terus inovasi terus sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, kita di era globalisasi ini menuntut semuanya harus efisien dan kreatif ya. Karena pasar itu udah semakin dekat.
banyak orang bisa saja berbisnis di negara lain karena sekarang eh, lebih dimudahkan dalam melakukan aktivitas bisnis internasional ini. Jadi makanya perlu ada kreativitas dan efisiensi yang tinggi agar kita bisa bersaing. Terakhir ya, perdagangan internasional bukan sekedar pertukaran barang, tetapi mekanisme pemerataan kemakmuran dunia. Jadi teori-teori ini mengajarkan bahwa setiap negara memiliki peluang untuk berkembang jika mampu mengoptimalkan keunggulannya, berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan global. Jadi bumi kita ini ya tentunya memiliki perbedaan-perbedaan kualitas sumber daya. Masing-masing negara itu punya keunggulan masing-masing ya, ada keunggulan absolut dan ada keunggulan komparatifnya. Nah, maka dari itu ini sebenarnya bumi ini digunakan untuk seluruh umat manusia. Jadi perlu ada perdagangan internasional. Ya, Indonesia bisa mensuplai kopi ke Jepang. Kita membutuhkan otomotif dari Jepang. Begitu juga negara-negara lain. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa perdagangan internasional itu diperlukan. Jadi itu saja materi kita pada pertemuan ke-6 ini. Kalau ada hal-hal yang belum paham bisa ditanya di grup WA kita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.